Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, bahwa Bapak Ibu, ya, diri kita ini berzahid dan berbatin. Allah katakan, wa asbago alaikum ni'amahu zohiratan wal batina. Aku dah menyempurnakan nikmatku zohir dan batin. Itu maknanya bahwa segala sesuatu yang Allah jadikan itu ada zohirnya dan ada batinnya. Ketika kita mengenal diri, maka kenalilah diri yang zohir dan kenali pula diri yang batin. Diri yang zohir, ini yang disebut namanya a'yan kharjiyah atau tubuh jasmani. Diri yang batin disebut namanya a'yan sabitah, itu yang disebut namanya ruhani. Kalau bahasa anak muda sekarang, diri kita itu ada yang orinya dan ada pula yang KW-nya. Yang KW itu tubuh yang zohir, sedangkan yang orinya tubuh yang batin. Sekarang pemahamannya, ya, satukan, ya, antara yang zohir dengan yang batin itu pandang satu, jangan dipandang dua. Nah, bolehlah Ustaz bertanya sama Bapak nih, ini untuk mempatrikan kaji dulu. Antara tubuh yang zohir dengan tubuh yang batin, yang sebenar wujud itu yang mana Bapak? Yang batin. Nah, yang batin. Kalaulah yang batin yang sebenar wujud, lalu yang zohir ini apa bagi yang batin? Yang Cangkangnya. zohir Itu apa bagi cangkangnya. yang batin? Itu cangkangnya mungkin. Hah? Cangkangnya mungkin. Atau Ada. maksudnya Jadi ya? mempatrikan. Jangan dipandang dua, supaya nanti berjumpa jawabannya. Antara yang zohir dengan yang batin, yang sebenar wujud kan yang batin tadi. Ya. Kalaulah yang batin yang sebenar wujud, lalu yang zohir ini apa bagi yang batin? Yang zohir ini adalah kenyataan yang batin. Lalu Bapak patrikan, kalaulah yang zohir ini kenyataan yang batin, maka sesungguhnya yang zohir inilah sebenar-benarnya yang batin itu. Coba ya, Ustaz antarkan lagi. Antara tubuh dengan ruh yang sebenar wujud yang mana, Pak? Yang batin. Jangan bahasa batin lagi. Antara tubuh dengan ruh yang sebenar wujud yang mana? Yang ruh. Ruh. Kalaulah ruh yang sebenar wujud, lalu tubuh ini apa bagi ruh? Kenyataannya ruh. Nah, kenyataan ruh. Kalaulah tubuh itu kenyataan ruh, lalu patrikan dalam hati Bapak, tubuh ini yang sebenar-benarnya, tubuh inilah sebenar-benarnya ruh itu. Maka janganlah bertubuhkan jasmani, tapi bertubuhkan rohani. Nah, itu memandang itu. Sekarang, ini untuk mengantarkan aja dulu, ruh dengan hayat, mana yang sebenar wujud? Hayat. Hayat. Kalau yang sebenar wujud itu hayat, lalu ruh itu apa bagi si hayat? Perwujudannya hayat. Dia kenyataan hayat. Iya, kenyataan. Kalaulah ruh itu kenyataan hayat, patrikan dalam diri Bapak, siapa sebenar-benarnya ruh itu? Hayat. Ruh itu yang sebenar-benarnya hayat. Nah, sekarang hayat dengan Muhammad mana yang sebenar wujud? Muhammad. Nah, kalau Muhammad yang sebenar wujud, lalu hayat ini apa bagi Muhammad? Kenyataan dari Nur Muhammad. Iya. Kalaulah hayat itu kenyataan daripada Muhammad, siapa sebenarnya hayat itu? Mati dan mati. Kenyataan Nur Muhammad. Nah, itu kan yang wujud tadi kan Muhammad. Kalau yang wujud itu Muhammad, berarti hayat itu kenyataan Muhammad. Kalaulah memang yang hayat ini kenyataan Muhammad, pasti kan mati, maka yang hayat inilah yang sebenar-benarnya Muhammad. Jadi hendaklah bertubuhkan Muhammad, jangan bertubuhkan hayat.
itu, Pak. Nah, Ya. antara Muhammad dengan Allah yang sebenar wujud yang mana? Allah. Kalau yang sebenar wujud itu Allah, lalu Muhammad apa bagi Allah? Nyataan Allah. kalau Kalaulah Muhammad itu kenyataan Allah, pastikan hati Bapak, maka Muhammad itu yang sebenar-benarnya Allah. itu. Maka bertubuhkan Allah. Itu caranya. Sekarang Ustaz mau jawab, ruh itu namanya amat sangat banyak sekali. Sesuai dengan situasi dan kondisinya. Nah, lihat. Ketika ruh itu sudah meliputi, lihat. Ketika ruh itu sudah meliputi sekalian tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, maka dinamailah ruh itu namanya dengan nyawa. Ketika ruh itu ya memberi semangat, maka disebut namanya dengan jiwa. Ketika ruh itu berkehendak, dinamai namanya dengan kolbu. Ketika ruh itu berkeinginan, disebut namanya dengan nafsu. Ketika dia berpikir, disebut namanya dengan akal. Ketika dia keluar masuk melalui hidung, disebut namanya dengan napas. Ketika dia berusaha, disebut namanya ikhtiar. Ketika dia melihat, disebut namanya basar. Ketika dia mendengar, disebut sama. Ketika dia berkata, disebut kalam. Ketika dia mengetahui, disebut ilmu. Ketika dia kuasa, disebut kudrat. Ketika dia hidup, disebut hayat. Ya, itu adalah nama ruh ya pada saat dia sudah meliputi sekalian tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Sekarang, siapa nama ruh itu yang sebenarnya? Nah, nama ruh itu yang sebenar-benarnya, itu yang disebut namanya adalah Allah. Nah, kenapa Allah? Allah katakan, wa yus'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalilah. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakanlah bahwa ruh itu urusan Tuhanku. Tidaklah aku beri kamu pengetahuan tentang ruh melainkan sedikit. Itu artinya, itu terjemahnya. Apa makna hakikat di balik makna terjemah? Nah, lihat. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakanlah bahwa ruh itu aku, kata Allah. Tidaklah aku beri kamu pengetahuan tentang ruh, melainkan orang yang aku beri petunjuk. Orang yang aku pilih, orang yang aku kehendaki. Jadi kalau kita ambil siapa nama ruh itu adalah Allah. Kalaulah ruh itu namanya Allah, maka tiada lain adalah diri Allah itu sendiri. Disitulah dikatakan bahwa ruh ya dengan yang punya diri tidak pernah berpisah cerai, Bapak Ibu. Contoh, Ustaz mau tanya sama Bapak lagi. Bapak siapa namanya? Joko. Pak Joko. Pak Joko itu kan nama. Pertanyaan Ustadz, nama Pak Joko itu letaknya di mana? Di KTP, di KK, atau pada suami, atau pada istri, atau pada ayah dan ibu? Kalau nama di mana-mana Pak, di KTP ada, di itu ada. Kalau KTP Bapak hilang, kakak Bapak hilang, itu tidak bernama lagi? Kalau yang aslinya ya di sini. Hah? Kalau aslinya ya ini. Di mana nih? Jawab lah, biar Di sini. biar nanti Ustaz. Hah? Di sini, Pak. Di sini mana nih? Di sini, saya tinggal di sini. Oh, bukan begitu maksud Ustaz, Pak ya. Iya. Ustaz antarkan ya. Ini Ustaz jawab.
Kalau nama bapak letakkan di KTP, hilang KTP bapak tak bernama lagi. Ya. Kalau nama bapak letakkan di kakak, hilang kakak bapak, maka bapak tak bernama lagi. Kalau nama bapak letakkan di sini ketika bapak berpindah, nama bapak tak ada lagi. Maksud Ustadz, nama bapak itu letaknya di diri. Oleh karena itu, berpisahkah nama dengan diri? Berpisah, Pak? Tidak, Pak. Enggak. Ya, nama dengan diri nggak pernah berpisah dia. Tak mungkin nama bapak di kampung, diri bapak di kota. Ya. Jadi nama itu ya sebenarnya untuk menjelaskan diri kita yang sesungguhnya. Yang menjadi pertanyaannya, ketika roh itu sudah memakai wadah tubuh jasmani, ya, disitulah kita memberi nama tubuh jasmani itu ya dengan nama zohirnya. Dengan nama zohir, Pak Joko, karena roh itu kan hakikatnya Esa, satu dia nur itu, ya. Ketika dia memakai wadah tubuh, supaya tahu kita ruh itu yang sebenarnya sudah memakai wadah tubuh ini, maka diberilah namanya Pak Joko, Pak Daniel, Pak Ardi. Itu nama yang zohir. Nama yang zohir, yang tubuh jasmani ini, itu ayah bunda kita yang mengasihi. Sekarang, ruh yang sudah mengambil wadah jasmani, siapa pula namanya? Jadi sudah memakai tubuh dia. Ruh yang sudah memakai tubuh jasmani tentu ada namanya. Nah, namanya itu Allah yang beritahu. Lalu bagaimana supaya kita bisa tahu? Ini yang Ustaz ajarkan namanya dengan ilmu tawajuh. Nah, insya Allah nanti Bapak berjumpa Ustaz, ya. Atau Ustaz jumpa Bapak nanti di mana? Bapak daerah mana, Pak? Banjar, Jawa Barat. Nah, Jawa Barat, insya Allah nanti Ustaz sampai ke sana itu. Nanti Ustaz turunkan ilmu tawajuh. Ya.